Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini sedikit berbeda. Biasanya aku makan, kalau nggak fangirlan, kalau nggak cover atau bahas tentang tutorial. Dan sekarang aku mau unboxing. Aku baru beli laptop baru buat kebutuhan nulis aku juga. Laptop yang budgetnya di bawah 5 juta dan cocok untuk pelajar, juga cocok juga untuk kalian yang pekerja kantoran. Tada! Laptop HP 14S DK1524AU. Kita unboxing ya guys. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Oke guys, mari kita review HP laptop 14S DK1524AU. Laptop dengan budget 5 jutaan dengan Windows 11 dan SSD 512 GB. Prosesor AMD Athlon masih menjadi primadona di segmen laptop kelas entry. Salah satunya bisa ditemukan di HP laptop 14S DK1524AU yang ditenagai prosesor AMD Athlon Silver. Bagaimana dengan performanya? Simak ulasan sebagai berikut. Poin pertama mengenai desain. Di sektor desain, HP laptop 14S DK1524AU masih berbagi desain yang sama dengan HP 14S DK1003AU sebelumnya, yang hadir dengan prosesor Athlon Gold. Desainnya yang ringkas dan ringan terlihat cukup premium, dengan balutan bodi warna silver. Untuk opsi warna lain, ada HP laptop 14S DK1510AU dengan warna pale gold yang terlihat lebih mewah. Ketebalan bodinya sekitar 1,99 cm, bobotnya sekitar 1,47 kg. Masih sangat ideal untuk diajak mobilitas. Laptop ini juga nggak pelit konektivitas guys. Di sisi kiri bodi ada port USB Type-C dan slot kartu memori SD. Sisi kanan bodi ada 2 port USB Type-A, port HDMI, audio jack, dan 1 port LAN RJ45. Oke, next kita bahas poin layar. HP laptop 14S DK1524AU juga masih tetap mempertahankan layar micro edge yang bezelnya ramping di sisi kiri dan kanan panel layar. Di bagian atas panel layar terdapat webcam HP TrueVision HD dengan resolusi HD.
HP laptop 14S DK1524AU tetap mengusung panel layar 14 inch yang resolusinya HD 1366 x 768 pixel. Cukup disayangkan, HP tidak memberikan opsi layar dengan resolusi Full HD. Panel layarnya juga belum mengusung teknologi IPS. Imbasnya, sudut pandang layarnya cukup terbatas. Dilihat dari sisi kiri atau kanan akan terlihat agak buram. Warnanya juga kurang cemerlang. Layarnya ini cukup memadai untuk mendukung produktivitas sehari-hari seperti mengolah dokumen dan browsing hingga menikmati konten multimedia. Tidak untuk konten kreasi yang mementingkan akurasi warna pada layar. Next, kita beralih pada poin keyboard. Seperti generasi sebelumnya, HP laptop 14S DK1524AU juga membawa keyboard dengan lampu backlit. Ukuran setiap tombolnya cukup besar, kedalaman dan jarak antar tombol juga sangat pas. Ini menjadikan keyboardnya nyaman digunakan untuk mengetik dan tidak membuat tangan cepat lelah. Di bawah keyboard bisa ditemukan trackpad dengan ukuran yang cukup besar, lengkap dengan tombol klik kiri dan klik kanan yang dibuat terpisah, belum menyatu dengan area trackpad seperti laptop kekinian lain. Tapi untunglah area trackpadnya cukup responsif dengan sentuhan jari, kedua tombol klik kiri dan kanan juga cukup empuk saat ditekan. Next, kita beralih ke poin performa HP laptop 14S DK1524AU. Di sektor performa HP laptop 14S DK1524AU ditenagai prosesor AMD Athlon Silver 3050U, menggantikan prosesor AMD Athlon Gold 3150U di HP 14S DK1003AU yang pernah HP review sebelumnya. Konfigurasi RAM tetap sama, satu slot yang sudah terisi RAM 4GB dengan opsi satu slot kosong untuk upgrade. Pembaruan terlihat di ruangan penyimpanannya. HP 14S DK1524AU kini dilengkapi ruang penyimpanan M2 SSD NVMe yang kapasitasnya 512GB. Tidak lagi menggunakan hard disk seperti di HP 14S DK1003AU. Satu slot 2,5 mm juga tersedia, jadi bisa dipasang hard disk atau SSD untuk menambah ruang penyimpanannya. Di atas kertas, performa AMD Athlon Gold memang ada di atas Athlon Silver, namun pembaruan di sektor ruang penyimpanan yang menggunakan SSD menjadikan pengalaman menggunakan laptop ini terasa lebih ngegas, terutama saat booting Windows melalui aplikasi hingga melakukan penyimpanan data yang terasa jauh lebih cepat. Hasil benchmarknya bisa dilihat sebagai berikut. Dengan spesifikasinya tersebut, HP laptop 14S DK1524AU cukup bisa diandalkan untuk mendukung produktivitas dan beragam komputasi dasar, seperti misalnya mengetik dokumen, browsing, hingga melakukan konferensi video. Penyuntingan foto dan video yang sederhana juga masih dimungkinkan. Tapi bukan pilihan yang tepat jika membeli laptop ini untuk gaming. Selain itu, selama aku gunakan Windows 11 yang langsung dijalankan laptop ini, juga tidak membuat kinerjanya terasa lambat. Next, kita beralih ke poin baterai. Untuk menguji daya tahan baterainya, aku menggunakan HP laptop 14S DK1524AU untuk mendukung produktivitas sehari-hari seperti mengetik, browsing, dan sesekali menikmati konten multimedia di YouTube. Kemudian, untuk pengaturan tingkat kecerahan layarnya, aku gunakan sekitar 30%. Tersambung ke Wi-Fi, menonaktifkan lampu backlit, Bluetooth, dan fitur lokasi Windows, serta mengaktifkan mode power server Windows.
Dengan skenario tersebut, aku bisa menggunakan HP laptop 14S DK1524AU selama sekitar 6 jam. Cukup tahan lama untuk mendukung produktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, cukup banyak kompromi yang harus dilakukan para vendor komputasi untuk menghadirkan laptop harga murah. Seperti di laptop ini, HP mengganti prosesor ke AMD Athlon Silver dari Athlon Gold yang performanya sedikit lebih bertenaga, tapi memberikan pembaruan di sektor ruang penyimpanan dengan SSD yang lebih kencang dari hard disk. Walaupun begitu, perubahan ke ruang penyimpanan SSD ini berhasil menjadikan pengalaman menggunakan laptop ini terasa lebih ngegas. Kapasitas SSD 512 GB yang lebih besar juga membuatnya lebih menarik di kelas harganya yang ada di kisaran 5 jutaan rupiah. Umumnya laptop di kelas harga ini kapasitas SSD yang ditawarkan hanya 256 GB. Opsi upgrade RAM dan ruang penyimpanan serta keyboard backlit juga menjadi nilai tambah. HP laptop 14S DK1524AU bisa dipilih untuk para pengguna yang mengincar laptop dengan Windows 11 murah untuk komputasi ringan dengan ruang penyimpanan SSD dan kapasitas besar. Next, kita bahas kelebihan dan kekurangan HP laptop 14S DK1524AU. Kelebihannya itu sendiri diantara lain adalah harga yang kompetitif, port konektivitasnya lengkap, performa memadai untuk komputasi ringan, SSD dengan kapasitas 512 GB, keyboard backlit, opsi upgrade RAM dan ruang penyimpanan, sudah dengan Windows 11 dan Microsoft Office Home Student 2019. Adapun kekurangan HP laptop 14S DK1524AU ini diantara lain, warna pada panel layar kurang cemerlang dan tidak adanya opsi resolusi Full HD. HP laptop 14S DK1524AU ini cocok untuk pelajar karena spesifikasi dan harga jual yang murah menjadikan laptop ini cocok untuk kebutuhan para pelajar. HP laptop 14S DK1524AU ini juga cocok untuk para pekerja. Dengan dimensi yang ringkas dan daya tahan baterainya yang cukup tahan lama, masih bisa diandalkan untuk teman kerja di saat mobilitas. Spesifikasinya juga masih memadai untuk menjalankan beragam aplikasi Office. Bagi penikmat konten multimedia, ruang penyimpanan SSD yang besar bisa digunakan untuk menyimpan beragam konten multimedia. Layarnya yang berukuran 14 inch juga cukup lega untuk menikmati konten multimedia. Oke guys, sampai sini aja review dari aku, semoga bermanfaat. Adapun kurang dan kelebihannya, semoga kalian memakluminya karena saya bukan anak IT. Hehehe. Bye bye. Assalamualaikum.